Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Santri Pratama Putra dengan nomor induk mahasiswa 240401010395 dengan prodi PJJ Informatika mata kuliah ICT Literary. Di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil dari jawaban ujian tengah semester saya terutama untuk mata kuliah ICT Literacy hari ini. Baiklah, kita masuk untuk pertanyaan nomor satu. Apa yang dimaksud dengan literasi TIK dan masyarakat 5.0 dan jelaskan juga hubungan keduanya. Dan menurut saya yang dimaksud dengan literasi TIK adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan tepat. Pengetahuan akan literasi TIK juga itu penting dalam kehidupan modern ini karena hampir aspek kehidupan kita itu sudah banyak sekali teknologi dan makanya kita perlu literasi TIK ini agar masyarakat itu mampu untuk mengoptimalkan teknologi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk literasi TIK sendiri juga mencakup itu memahami cara kerja teknologi yang kita gunakan. Jadi kita nggak sekedar tahu teknologi apa itu, tapi kita juga paham dengan teknologi yang kita gunakan ini. Ya kan seperti smartphone yang kita tahu fungsinya tidak hanya seperti untuk menelpon, tapi bisa juga untuk berbagai macam hal lain. Lalu mampu mencari dan mengolah informasi secara tepat agar kita tidak sering jatuh ke dalam hoax mungkin atau kita semakin selektif dalam memilih atau mencari suatu informasi dan mengolah informasi dengan tepat dan juga cepat tentunya untuk mengakses suatu informasi tersebut. Lalu kita juga dapat memanfaatkan TIK untuk bekerja, belajar berkomunikasi. Kita juga mampu untuk menghindari dampak negatif dari teknologi dengan semakin bertumbuhnya kita akan literasi TIK. Harapannya adalah kita untuk mampu untuk menghindari dampak-dampak negatif dari teknologi itu sendiri karena kita punya kesadaran mana yang baik dan tidak baik untuk hidup kita dalam hal teknologi yang semakin maju ini. Lalu apa yang dimaksud dengan masyarakat 5.0? Masyarakat 5.0 atau 5.0 atau yang kita sebut sebagai Super Smart Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang menggabungkan suatu bentuk ruang fisik dan ruang digital itu secara erat dan berkaitan. Dan konsep ini pertama kali dikenalkan di Jepang ya. Dan untuk masyarakat Society 5.0 ini sendiri itu lahir dari suatu integrasi yang tinggi antara cyberspace dan juga physical space ya. Mungkin salah satunya yang kita pernah dengar itu seperti kacamata Columbus atau kacamata yang iPhone itu termasuk salah satu di mana cyberspace dan physical space itu menjadi satu. Ya kan kita bisa melihat digital space tapi kita berada di dalam physical space. Contohnya seperti itu. Dan masyarakat 5.0 itu memiliki agar diharapkan juga dapat membuat teknologi untuk menjadi suatu pendukung kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak, dan justru jangan sampai itu menjadikan teknologi itu menjadikan sebuah masalah baru di mana menggantikan manusianya, tapi kita harus bisa saling melengkapi. Ya kan? Tapi teknologi itu justru harus bisa melengkapi kehidupan kita yang sekarang dan bukan menggantikannya. Ya, seperti contohnya itu seperti ada kota pintar. Mungkin kalau kita pernah dengar itu ada di Cina itu sudah beberapa ada menggunakan kota pintar. Begitu juga dengan kota-kota di Eropa. Terus juga ada layanan kesehatan berbasis digital, ya kan, seperti Halo Dokter, ya seperti itulah. Terus juga ada automation logistik di mana bisa otomatis seperti koper di bandara itu udah sebenarnya termasuk automation logistik tapi dengan sistem yang lebih sederhana. Nah, harapannya bisa berkembang dan menjadi lebih besar di mana kita nggak perlu lagi repot-repot mengantarkan paket kita langsung ke logistiknya tapi udah bisa dijemput. Beberapa mungkin udah ada menerapkan seperti itu hingga sistem pemerintahan yang berbasis AI. Nah, lalu apa sih hubungannya literasi TIK dan masyarakat 5.0
ini, sebenarnya keduanya itu saling berhubungan dan berkaitan sangat erat ya, karena literasi TIK itu sendiri itu menjadi dasar atau menjadi pilar tuh agar masyarakat ini tuh mampu untuk hidup dan berperan di era society 5.0. Ya kan? Masyarakat 5.0 itu akan mengandalkan teknologi cerdas seperti AI, IoT, dan juga Big Data, sehingga tanpa kemampuan dasar untuk menggunakan dan memahami teknologi, saya yakin bahwa masyarakat sekarang ini pasti akan tertinggal gitu kalau mereka nggak punya kemampuan untuk menggunakan memahami teknologi itu sendiri. Ya kan di sini saya menjabarkan hubungan-hubungannya seperti satu fondasi masyarakat di era digital. Seperti tadi sudah disebutkan, literasi TIK sendiri itu membuat masyarakat menjadi siap untuk beradaptasi dengan layanan digital, dengan teknologi yang nanti kedepannya semakin maju, yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari di society 5.0 itu. Yang kedua, kita mampu untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal, di mana setiap individu itu memiliki literasi TIK yang dapat memahami big data, AI, IoT itu secara lebih efektif lagi daripada yang sekarang, lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, Kak, yang jelas adalah yang cukup penting juga adalah keamanan dan kesadaran digital, meaningnya ya, di mana literasi TIK ini membantu masyarakat untuk menjaga privasi mereka dan menghindari ancaman cyber di lingkungan yang serba saling terhubung atau online. Ya kan, pentingnya kita untuk menjaga privasi kita, pentingnya kita untuk nggak mudah termakan dengan phishing, dengan spam. Ya, kita bisa membedakan mana itu yang memang bisa kita klik linknya. Jika kita mendapatkan suatu link yang disebarkan secara random kepada kita, kita nggak gampang untuk tertipu karena kita sudah memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang keamanan itu sendiri. Lalu yang keempat, syarat terwujudnya society 5.0. Tanpa literasi TIK yang baik, saya yakin teknologi secanggih dan sepintar apapun tidak akan memberi dampak yang nyata, yang cukup baik bagi kesejahteraan masyarakat jika mereka nggak memiliki literasi TIK yang baik. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2, di mana di sini diminta untuk membuat sebuah analisa dan pembahasan tentang 5 peran pengguna TIK dalam konteks AI yang saat ini aku berperan sebagai apa dalam konteks teknologi AI dan berikanlah alasannya. Baik, untuk yang pertama tentang peran pengguna TIK, saya di sini ada user yang jelas. User ini adalah peran paling dasar, yaitu orang yang memakai aplikasi atau layanan berbasis AI di dalam aktivitasnya sehari-hari, seperti memakai Google Maps yang sudah memiliki AI untuk menentukan rutenya, memakai chatbot yang sekarang sudah semakin banyak, bahkan di WhatsApp pun sekarang sudah ada Meta, di mana kita bisa menggunakan AI langsung di dalam chat kita. Begitu juga dengan kamera handphone yang sudah ada fitur AI-nya untuk mengedit foto, menjadikan lebih mudah dalam mengedit sesuatu di mana kita tanpa harus lagi belajar program seperti Photoshop dan lainnya. Lalu di sini juga ada penyedia data atau data providernya. Karena setiap interaksi yang kita gunakan di browser atau kita mengunggah foto di sosial media, itu tuh bisa menjadi sebuah data yang mau di mana itu akan mempengaruhi cara AI itu belajar. Sebagai contohnya, jika kita ada like dan komentar di media sosial, semakin kita like atau semakin kita sering komentar di suatu video tertentu, biasanya videonya akan menjadikan itu dia akan belajar bahwa kita mungkin tertarik dengan video-video seperti itu, ya kan. Bisa jadi nanti di kemudian hari kita akan lebih sering mendapatkan video-video yang memang cocok untuk kita karena AI-nya belajar bahwa kita sering like dan sering komen di konten-konten yang seperti itu yang kita sukai. Lalu ada pola kita belanja di marketplace. Kadang kayak misalnya kita cari tentang misalnya handphone Samsung. Nah, pasti akan lebih banyak lagi kita temui misalnya di Instagram kita, tiba-tiba ada iklan handphone Samsung muncul, di TikTok kita tiba-tiba ada sekilas lewat Samsung
handphone Samsung muncul, di mana mereka tuh belajar bahwa mungkin kita sedang membutuhkan eh, handphone Samsung. Cukup mengerikan sih, di mana kita rasanya seperti tidak ada privasi, tapi di sisi lain itu juga membantu kita untuk dapat insight lebih banyak. Lalu ada data lokasi dan data perjalanan, di mana kita bisa track. Kalau kita pernah tahu, itu pernah ada kayak Maps itu bisa ngebuat rate-nya, di mana kita itu dikasih tahu selama setahun pernah jalan kemana aja selama GPS kita masih aktif. Lalu yang ketiga ada pengelolaan informasi atau information manager, yang di mana kita ini dituntut untuk mampu memilah, memverifikasi, dan mengelola informasi yang dihasilkan oleh AI, serta kita harus tetap kritis agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma. Nah, di mana contohnya itu adalah mengecek kebenaran informasi yang direkomendasikan oleh mesin pencari. Bisa jadi itu penipuan kan, yang menggunakan data-data kita, itu cukup bahaya. Terus itu juga bisa membedakan mana sih yang berita asli atau mana sih yang di fake, ya kan. Apalagi sekarang teknologi udah semakin canggih, kita bisa membuat video menggunakan AI, kita bisa membuat berita, foto kita hapus, kita ubah dengan mudahnya. Kita harus lebih bijaksana lagi untuk menggunakan AI. Lalu kita juga menggunakan AI itu justru untuk sebenarnya untuk membantu pekerjaan, studi atau bisnis kita untuk hal-hal yang positif, dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Begitu sama. Nah, karena itulah yang keempat, perlunya pengawasan etika dan keamanan. Di mana semakin canggih suatu AI, maka semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. Ya kan? Nah, disinilah peran pengawas dari individu itu sangat dibutuhkan. Ya kan? Dimana pengguna itu harus ikut berperan untuk memastikan bahwa AI itu digunakan dengan aman dan tidak merugikan privasi atau keamanan orang lain. Ya kan? Seperti contohnya itu menolak aplikasi yang meminta atau akses data pribadi itu secara berlebihan, padahal itu mungkin bukan aplikasi perbankan. Berhati-hati juga pada phishing dan manipulasi AI, di mana kita jangan gampang percaya untuk mengklik suatu link atau mengklik suatu gambar yang dikirimkan kepada kita. Terus kita juga harus bisa memahami resiko dari penyebaran data pribadi kita. Akan semakin banyak kita upload mungkin foto-foto pribadi kita, atau kita upload data-data pribadi kita di internet, nah kita harus bisa memahami nih resiko penyebarannya akan menjadi seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah kolaborator, yang dimana itu kita harusnya bekerja berdampingan dengan AI itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas dan dalam penggunaan AI-nya, dan bukan hanya sekedar menjadikan AI itu sebagai alat pasif atau search engine doang gitu, tapi juga sebagai yang membantu proses berpikir kita nih, ya kan, proses kreativitas kita, dan juga bisa membantu kita untuk menjadikan alat sebagai sebuah pengambil keputusan lah. Karena AI itu tuh nggak bisa menggantikan manusia, tapi bisa untuk membantu kita agar kita tuh menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan efisien dalam mencari suatu informasi tertentu. Ya kan, contohnya seperti seperti programmer yang memakai AI untuk debugging, ya kan. Dulu mungkin ada Stack Overflow, tapi kan itu cukup banyak dan cukup lama dan memakan waktu ya jika kita ingin mencari atau mendebug sesuatu. Nah, makanya di sinilah memakai AI, di mana dia udah merangkumnya secara otomatis. Itu cukup membantu sih dalam sebuah pekerjaan, apalagi jika kamu itu programmer. Lalu juga ada content creator yang menggunakan AI itu untuk brainstorming, untuk membuat ide konten, membuat pemetaan kontennya seperti apa. Ya kan, bisa juga nanti seminggu ke depan ingin bikin konten apa, dipakai AI itu bisa. Juga pengusaha yang memakai AI untuk mencari data penjualan dan informasi tren tertentu. Jadi bisa membantu juga para penjual untuk tahu nih kira-kira bulan ini yang sedang laris itu apa, seperti itu. Dan peran saya saat ini, saya merasa saya itu masuk ke dalam pengguna, kolaborator, dan juga pengelola informasi, karena saya menggunakan AI itu untuk memahami materi, untuk membuat sebuah analisis, untuk memproses informasi agar lebih jelas juga sebelum saya gunakan. Seperti itu juga, saya juga menggunakan ini sebagai debugging, karena saya juga seorang programmer. Saya tidak tergantung juga sih seutuhnya pada AI, tapi uh, gunakan AI itu hanya sebagai sebuah alat bantu saja. Lalu untuk soal nomor 3,
penjelasan proses data mining beserta contohnya. Yang pertama itu ada business understanding, di mana ini adalah tahap paling awal untuk memahami masalah yang ingin diselesaikan. Pada tahap ini kita juga belum mengelola data, karena pada tahap ini tuh bertujuan untuk menentukan apa sih yang pengen dicapai oleh proses data mining ini. Jadi ini lebih berfokus tuh pada kebutuhan bisnisnya sih, ya kan? Seperti contohnya itu kalau ada sebuah toko online nih ingin mengetahui mengapa penjualan mereka nih bulan ini tuh menurun, atau memprediksi bulan depan itu produk apa sih yang akan jauh lebih laku daripada bulan sekarang. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan yang namanya data understanding, di mana kita tuh mengenali data yang tersedia ini nih. Tujuannya untuk memahami isi dari data, sumber dari data, dan kualitas data itu. Di sini kita juga mulai mengecek apakah data tersebut itu lengkap, apakah ada data yang kosong, apakah ada data yang nggak wajar, datanya valid nggak sih. Nah, contohnya itu balik lagi seperti sebuah toko online yang mengumpulkan data nih, di mana datanya itu ada data transaksi pembelian, ada data pelanggan, isinya itu ada mungkin usia, gender, ada lokasi di mana dia tinggal, terus juga ada data waktu dan juga jumlah pembeliannya. Lalu dilanjutkan dengan data preparation. Nah, pada tahap ini nih, proses untuk membersihkan dan menyiapkan data itu agar di tahap ini itu tuh proses di mana kita tuh menyiapkan atau membersihkan datanya agar data itu tuh siap digunakan sebagai pemodelan. Nah, tujuannya ini sebenarnya agar datanya menjadi lebih rapi, menjadi lebih konsisten, menjadi lebih relevan. Contohnya kita menghapus data-data yang duplikat, terus mengisi data-data yang masih kosong, mengubah format-format tanggal sesuai dengan kebutuhan, lalu memilih kolom yang memang nanti akan dipakai atau dibutuhkan ke depannya. Nah, lanjut ke tahap modeling. Setelah itu di tahap modeling ini, data yang udah kita siapkan tadi itu kita gunakan untuk sebuah model kita dalam data mining, dan akan digunakan untuk menentukan pola atau membuat prediksi. Seperti contohnya menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan. Lalu di sini juga ada menggunakan classification untuk memprediksi pelanggan yang loyal, mana yang biasa aja, yang mungkin cuma sekali dua kali datang kayak gitu. Atau menggunakan association rules, di mana untuk melibatkan produk nih, produk apa sih yang sering dibeli, produk apa sih yang laris gitu. Nah, setelahnya kita akan masuk ke tahap evaluation, di mana setelah modelnya dibuat, hasilnya itu tetap harus dievaluasi. Apakah memang sudah sesuai dengan tujuan awalnya data ini dibuat, atau data ini diciptakan, dan menilai apakah suatu model itu tuh udah cukup akurat belum sih, atau udah cukup bermanfaat, atau udah cukup sesuai belum dengan model yang kita inginkan gitu. Dan jika hasilnya belum memuaskan, bisa jadi prosesnya itu akan dikembalikan lagi ke tahap sebelumnya untuk diulang kembali. Nah, contohnya apakah prediksi penjualannya itu udah mendekati dengan data aslinya, apakah pola yang ditemukan itu tuh masuk akal secara bisnis ya. Lalu juga apakah model itu tuh udah benar-benar membantu pengambilan keputusan, atau masih beberapa persen aja, atau memang belum belum akurat. Lalu jika sudah selesai dievaluasi, masuk ke tahap yang terakhir, yaitu adalah deployment. Di mana di tahap terakhir ini, deployment adalah untuk menerapkan hasil data mining ke dunia nyata nih. Akhirnya kita deploy agar bisa digunakan nih untuk hasil analisis yang lebih nyata dalam real world-nya ya. Dan setelah deployment proses ini tuh bisa diulang lagi atau bisa dikembalikan lagi ke proses development ya, jika memang ada kebutuhan baru atau ada data-data baru yang harus dimasukkan. Nah, contohnya itu seperti rekomendasi apa sih yang produk-produk yang ingin ditampilkan nantinya, atau strategi promosi yang ingin disesuaikan dengan hasil analisis data miningnya. Begitu juga dengan laporan hasil data mining untuk digunakan dalam penjualannya lagi nanti.
Baik, saya rasa cukup itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam pengucapan, banyak juga kekurangan saya dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa.